maka gunakanlah uangmu yang 1000 dinar itu dengan baik. Sanad riwayat ini sahih. Al-Bukhari meriwayatkan pula kisah ini dalam bentuk yang ketat. Firman Allah, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, yakni dengan tepat dan benar. Dia tidak boleh merugikan salah satu pihak dan tidak boleh menuliskan kecuali apa yang telah disepakati, tanpa menambah atau mengurangi. Firman Allah, penulis tidak boleh menolak untuk mencatat sebagaimana telah diajarkan oleh Allah. Hendaklah dia mencatat. Maksudnya, orang yang cakap menulis tidak boleh menolak, apabila dia diminta untuk menulis bagi kepentingan orang lain dan tidak menyusahkan dirinya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka, hendaklah dia berbuat baik kepada orang lain yang tidak cakap menulis. Dan tulislah. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya termasuk sedekah bila kamu membantu tukang atau kamu membantu dalam pembakaran. Firman Allah, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Yakni, hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada penulis jumlah utang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah dia bertakwa dalam melakukan hal itu. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya, maksudnya janganlah dia menyembunyikan sedikit pun mengenai hal itu. Jika orang yang memiliki kewajiban itu tidak cakap, dan dilarang melakukannya karena suka tergesa-gesa dan semacamnya, atau lemah, yaitu kecil atau gila, atau dia tidak mampu mendiktekannya, baik karena cacat atau tidak mengetahui letak kebenaran, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan adil. Firman Allah, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu, merupakan perintah untuk mempersaksikan, di samping mencatatnya, supaya menambah validitasnya. Jika 2 orang saksi laki-laki tidak ada, hal ini hanya berlaku bagi perkara yang menyangkut harta dan yang diasumsikan sebagai kekayaan, maka 2 orang wanita dicocokkan dengan seorang laki-laki lantaran wanita kurang penalarannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, dari Nabi, dia bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat bahwa sebagian besar di antara kalian menjadi penghuni neraka." Salah seorang di antara wanita itu bertanya dengan petah, "Wahai Rasulullah, mengapa kebanyakan kami menjadi ahli neraka?" Nabi bersabda, "Kalian banyak mengutuk dan tidak bersyukur kepada suami. Saya tidak melihat orang-orang yang kurang penalaran dan agamanya yang paling dominan di antara pemilik akal selain daripada kalian." Wanita itu bertanya, "Apa yang dimaksud dengan kurang penalaran dan agama?" Nabi bersabda, yang dimaksud dengan kurang penalaran ialah kesaksian 2 wanita sepadan dengan kesaksian seorang laki-laki. Inilah maksud kekurangan penalaran, ingatan. Wanita pun berdiam beberapa hari, tidak sholat, dan berbuka pada bulan Ramadan, dan inilah yang dimaksud dengan kekurangan agamanya, Muslim. Firman Allah Ta'ala, di antara para saksi yang kamu ridai. Penggalan ini menunjukkan adanya syarat berupa sifat adil pada saksi. Ayat yang menunjukkan bahwa saksi itu harus adil dan diridhoi ini pun digunakan untuk menolak perkara yang ditutup-tutupi. Firman Allah, agar bila saksi yang satu hilaf, yakni apabila kedua saksi perempuan itu lupa atas kesaksiannya, maka saksi yang lain mengingatkannya, yakni saksi laki-laki dapat mengingatkan kesaksian yang sebenarnya. Firman Allah Ta'ala, para saksi tidak boleh menolak apabila mereka dipanggil. Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat itu ialah apabila mereka dipanggil untuk menjadi saksi kondisi suatu kejadian, maka mereka harus memenuhi. Dari penggalan ini dapat dipahami bahwa memberikan kesaksian merupakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan, itu pendapat jumhur ulama. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, para saksi tidak boleh menolak apabila mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian, ihwal kasus yang dahulu telah disaksikannya.
Mujahid dan yang lainnya mengatakan, apabila Anda dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka Anda berada dalam suatu pilihan, dapat bersedia dan dapat tidak. Namun, jika Anda telah bersedia untuk memberikan kesaksian, lalu dipanggil, maka Anda wajib memberikan kesaksian tadi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa penggalan ini dapat mencakup dua hal, menjadi saksi dan memberikan kesaksian, sebagai kelanjutan dari menjadi saksi. Firman Allah, janganlah kamu merasa jemu untuk mencatat kejadian, baik kecil maupun besar, sampai batas waktunya. Dan firman Allah, yang demikian itu lebih adil pada sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih dekat kepada ketidakraguanmu. Yakni, perkara yang telah kami perintahkan kepadamu ini adalah lebih adil dan lebih menguatkan kesaksian, yakni lebih memantapkan bagi saksi jika dia melihat tulisannya yang mengingatkan kepada kesaksiannya, karena mungkin saja dia lupa, jika tidak ditulis, dan lebih dekat kepada tiadanya keraguan. Bila terjadi perselisihan, maka tulisan yang dahulu telah kamu tulis itu dapat dirujuk sehingga permasalahan dapat dijernihkan tanpa keraguan. Firman Allah, kecuali berupa perdagangan tunai yang dilakukan di antara kamu, maka tidak mengapa jika kamu tidak mencatatnya. Maksudnya, jika jual beli itu disaksikan dan kontan, maka tidak apa-apa apabila tidak dicatat karena hal-hal yang dikhawatirkan karena tidak mencatatnya pun tidak ada. Adapun mempersaksikan jual beli, maka Allah Ta'ala berfirman, dan persaksikanlah bila kamu berjual beli. Yakni, persaksikanlah apa yang menjadi kewajibanmu, baik transaksi itu mengandung tempo maupun tidak. Oleh jumhur ulama, penggalan ini diartikan sebagai bimbingan dan anjuran, bukan sebagai kewajiban. Alasannya ialah hadis Huzaimah bin Sabit al-Ansyori yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Umarah bin Huzaimah bahwa pamannya dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi, menceritakan kepadanya, sesungguhnya Nabi membeli seekor kuda dari orang Badui. Nabi mengiringkan Badui untuk membayar harga pembelian kudanya. Nabi berjalan dengan cepat, sedangkan Badui berjalan perlahan. Maka, orang-orang pun mulai menghadang Badui guna menawar kudanya. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi telah membelinya. Maka Badui memanggil Nabi, jika engkau sebagai pembeli kuda ini, maka belilah. Dan jika bukan, maka aku akan menjualnya. Setelah mendengar seruan itu, Nabi bangkit dan berkata, bukankah aku telah membelinya darimu? Badui itu menjawab, tidak, demi Allah. Nabi bersabda, justru saya telah membelinya darimu. Maka, orang-orang pun mulai mengelilingi Nabi dan Badui yang keduanya saling berkata-kata. Maka Badui berkata, ayo, datangkan seorang saksi yang akan mempersaksikan bahwa aku telah menjualnya kepadamu. Kemudian ada seorang Muslim datang, lalu berkata kepada Badui, hai Badui, Nabi itu selalu berkata benar. Kemudian datanglah Huzaimah, dan dia menyimak perkataan Nabi dan bantahan Badui. Badui berkata, ayo datangkanlah seorang saksi yang akan mempersaksikan bahwa aku menjualnya kepadamu. Maka Huzaimah berkata, aku bersaksi bahwa kamu telah menjualnya. Maka Nabi menatap Huzaimah seraya berkata, apa yang hendak kamu persaksikan? Huzaimah menjawab, kebenaranmu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjadikan kesaksian Huzaimah itu sebagai kesaksian dari dua orang laki-laki. Keterangan yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Nasai. Firman Allah Ta'ala, penulis dan saksi tidak boleh saling menyulitkan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, seseorang datang. Dia meminta dua orang untuk menjadi saksi dan penulis. Kedua orang itu berkata, kami sedang ada keperluan. Orang itu berkata, sesungguhnya kamu berdua telah saya suruh supaya kamu memenuhinya. Orang itu tidak berhak memaksa keduanya. Keterangan senada diriwayatkan pula oleh Ikrimah, Mujahid, Thaus, dan lainnya. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu melakukannya, maka sesungguhnya hal itu merupakan kefasikan pada dirimu.
yakni, apabila kamu menyalahi apa yang telah aku perintahkan kepadamu, atau kamu mengerjakan sesuatu yang telah aku larang, maka sesungguhnya hal itu merupakan kefasikan bagi dirimu, sehingga kamu tidak dapat melepaskan dan mencopot kefasikan dari dirimu. Firman Allah Ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah. Yakni, takutlah, bermurakabahlah, merasa diawasi terus, dan ikutilah perintahnya serta jauhilah larangannya. Allah mengejarmu, firman ini senada dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Surat Al-Hadid, ayat 28. Firman Allah, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yakni mengetahui berbagai hakikat persoalan, kemaslahatan, dan akibatnya. Tidak ada satu perkara pun yang tersamar baginya. Bahkan pengetahuannya itu meliputi segala yang ada. Jika kamu dalam perjalanan, dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang mengutangkan. Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Dan, janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 283. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu dalam perjalanan, maksudnya sedang melakukan perjalanan, lalu kamu berutang sampai waktu tertentu, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, yang dapat menulis transaksimu. Ibnu Abbas berkata, atau kamu memperoleh penulis namun tidak ada kertasnya, atau tintanya, atau penanya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang mengutangkan. Ayat ini dijadikan dalil oleh sekelompok ulama salaf bahwa barang jaminan itu hanya disyariatkan dalam transaksi di perjalanan saja. Dalam Syahihain ditegaskan dari Anas, sesungguhnya Rasulullah telah meninggal, namun baju besinya masih menjadi jaminan bagi orang Yahudi untuk pinjaman 30 wusuk syair. Nabi meminjam syair itu untuk makan keluarganya. Dalam riwayat lain dikatakan, dari seorang Yahudi Madinah. Firman Allah, namun, apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, ayat ini menasah, artinya menafsirkan, ayat yang sebelumnya, yaitu, firman Allah Ta'ala, maka catatlah. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka tidak apa-apa apabila kamu tidak mencatat dan mempersaksikannya. Firman Allah Ta'ala, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, sebagai zat yang dipercaya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis sunan yang diterima dari Al-Hasan dan Samurah bahwa Rasulullah bersabda, kewajiban tangan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diambilnya selagi ia belum melaksanakannya. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka hatinya berdosa, yakni hatinya maksiat. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Surat Al-Ma'idah, ayat 106. Dan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata, atau enggan menjadi saksi,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Surat An-Nisa, ayat 135. Selanjutnya di sini Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka hatinya berdosa. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka, Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 284. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kepunyaan Dialah kerajaan langit dan bumi, apa yang ada di dalam keduanya, dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah yang mengawasi segala perkara yang ada di sana. Tidak ada perkara zahir, samar, dan tersembunyi yang tidak diketahuinya, meskipun perkara itu lembut dan tersembunyi. Allah memberitahukan bahwa Dia akan menghisab hamba-hambanya atas apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, tatkala ayat, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Apabila kamu menampakkan atau menyembunyikan apa yang ada pada dirimu, maka Allah akan memperhitungkan kamu lantaran perbuatan itu. Lalu Dia mengampuni orang yang dikehendakinya dan mengazab orang yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu diturunkan kepada Rasulullah, maka hal itu sangat menyulitkan para sahabat beliau. Mereka menemui Rasulullah. Mereka berlutut seraya berkata, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani berbagai amal yang dapat kami kerjakan seperti sholat, syaum, jihad, dan sedekah. Sekarang ayat itu diturunkan kepada engkau, dan kami tak sanggup mengamalkannya." Maka Rasulullah bersabda, "Apakah kamu hendak mengatakan apa yang telah dikatakan oleh ahli kitab terdahulu, yaitu, kami mendengar namun kami mendurhakainya? Namun katakanlah olehmu, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami. Dan kepada Engkaulah tempat kembali." Setelah orang-orang menginsafi ayat itu dan mengucapkan keinsafannya dengan lidah mereka, maka Allah menurunkan ayat yang sesudahnya, yaitu, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan sedikitpun antara seorang rasul dengan rasul lainnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Setelah mereka mengamalkan ayat itu, maka Allah menasah, artinya menafsirkan, ayat tadi dengan ayat, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami hilaf." Muslim pun meriwayatkan hadis senada secara sendirian, yang redaksinya, setelah mereka mengamalkan ayat itu, maka Allah menasah, artinya menafsirkan, ayat tadi dan Dia menurunkan ayat, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami hilaf." Allah berfirman, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami." Allah berfirman, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya." Allah berfirman, "Ya, beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami."
Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allah berfirman, ya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, telah aku lakukan, bukan, ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasulullah yang saya duga dia adalah Ibnu Umar, dan apabila kamu menampakkan atau menyembunyikan apa yang ada pada dirimu. Ibnu Umar berkata, ayat itu dinasah oleh ayat yang sesudahnya. Demikianlah ditegaskan. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ka'abul Ahbar, As-Syabi, An-Nahai, Muhammad bin Ka'ab Al-Kurdi, Ikrimah, Said bin Jubair, dan Qatadah bahwa ayat itu dinasah, diartikan oleh ayat yang sesudahnya. Dalam Syahihain dikatakan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jika hambaku berniat melakukan keburukan, maka belum lagi dituliskan untuknya. Jika dia jadi melakukannya, maka aku menuliskannya sebagai satu keburukan. Jika dia berniat melakukan kebaikan, namun ia belum lagi melakukannya, maka aku menuliskannya sebagai satu kebaikan. Dan jika dia jadi melakukannya, maka aku menuliskannya sebagai 10 kebaikan. Dalam hadis redaksi Muslim, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jika hambaku berniat melakukan kebaikan, sedang dia belum lagi melakukannya, maka aku menuliskan untuknya sebagai satu kebaikan. Jika dia jadi melakukannya, maka aku menuliskannya sebagai 10 hingga 700 kali kebaikan. Jika dia berniat melakukan keburukan, dan dia belum lagi melakukannya, maka aku tidak menuliskan untuknya. Jika dia melakukannya, maka aku menulisnya sebagai satu keburukan saja. Muslim meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, bahwa Rasulullah ditanya ihwal keburukan waswas. Maka beliau menjawab, waswas merupakan jelasnya keimanan. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Ayat 285. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami hilaf. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ayat 286. Hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan kedua ayat tersebut. Semoga Allah memberi kita manfaat dari keduanya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca kedua ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka cukuplah kedua ayat itu baginya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, saya diberi beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah dari suatu gudang di bawah, Arasi, hadis Ahmad. Abu Isa at-Tirmidzi meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir, dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dari kitab itu Allah menurunkan dua ayat yang menjadi akbir surat Al-Baqarah. Bila kedua ayat itu dibaca dalam rumah selama 3 malam, maka tidak akan didekati oleh setan. Hadis Tirmidzi. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini gharib, hadis yang tidak dikenal.
Keterangan yang sama diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Menurut Hakim, hadis itu sahih dan mengikuti kriteria Muslim, namun Muslim sendiri tidak meriwayatkannya. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Mukil bin Yasar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Saya diberi surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dari bawah, arasi. Dan, diberi ayat-ayat mufasyal, artinya lengkap, terperinci, jelas, terbagi-bagi, sebagai pelengkap." Firman Allah, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, merupakan pemberitahuan ihwal Nabi. Mengenai hal itu, tatkala ayat itu turun, maka Rasulullah bersabda, adalah hak Allah untuk diimani. Hakim, menurut dia, hadis ini sahih sanadnya, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Firman Allah, demikian pula orang-orang yang beriman, diathafkan kepada Rasul. Kemudian Allah memberitahukan ihwal keseluruhan orang. Maka dia berfirman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan sedikitpun antara seorang rasul dengan rasul lainnya. Kaum mukmin beriman bahwa Allah itu satu, esa, sendiri dan menyendiri, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan tidak ada Rab selain Dia. Mereka membenarkan seluruh nabi, rasul, dan kitab yang diturunkan dari langit kepada hamba-hamba Allah yang menjadi rasul dan nabi. Mereka tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lain, sehingga mereka mengimani sebagian rasul mengingkari sebagian yang lain. Namun seluruh rasul itu, menurut pandangan kaum mukmin adalah benar, baik, membimbing, menunjukkan, dan memberi petunjuk pada jalan kebaikan. Meskipun sebagian rasul itu menghapus sebagian syariat rasul yang lain dengan seizin Allah hingga seluruh syariat mereka dihapus oleh syariat Nabi Muhammad. Sebagai penutup seluruh nabi dan rasul dan kiamat pun terjadi pada masa syariatnya, dan segolongan umat beliau senantiasa memegang teguh kebenaran secara nyata. Firman Allah Ta'ala, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Yakni kami mendengar firman-Mu, wahai Tuhan kami memahaminya, melaksanakannya, dan menjalankan segala tuntutannya. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, merupakan permintaan untuk mendapat ampunan, rahmat, dan belas kasihan-Nya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah, Rasul telah beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, dia berkata, Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali, berpulang, dan berakhir pada hari perhitungan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, tatkala ayat, Rasul telah beriman, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali, itu diturunkan kepada Rasulullah, maka Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah memujimu dan umatmu dengan pujian yang baik, maka mintalah kepadanya, niscaya Dia memberi. Maka beliau meminta, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hingga akhir ayat ini. Firman Allah Ta'ala, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Hal ini merupakan kelembutan dan kebaikan Allah kepada hamba-Nya. Ayat inilah yang menasah, artinya menafsirkan, dan menghapuskan ayat yang menimbulkan kepanikan para sahabat, yaitu ayat, apabila kamu menampakkan atau menyembunyikan apa yang ada pada dirimu, maka Allah akan memperhitungkannya. Yakni, meskipun Allah memperhitungkan dan meminta pertanggungjawaban, namun Dia tidak akan mengazab kecuali menurut kapasitas yang dapat diberikan oleh individu. Dan, kebencian kepada bisikan buruk merupakan keimanan. Firman Allah Ta'ala, Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan Ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Itulah konsekuensi dari taklif, artinya turut-menurut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman sebagai bimbingan kepada hamba-Nya ihwal cara memohon kepadanya, ya Tuhan kami,
janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami hilaf. Yakni, jika kami meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan haram karena lupa, atau kami hilaf lantaran tidak tahu yang manakah amal yang benar menurut syariat. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menghapuskan dosa umatku yang ditimbulkan karena kesalahan, lupa, atau dipaksa. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, Auza'i, dan Tabrani. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Darda, dari Nabi beliau bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan umatku 3 perkara kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan dipaksa. Ibnu Abi Hatim. Dalam sanad hadis ini terdapat nama Syahrafan. Dia adalah anak Hausyab. Jadi, sanadnya lemah. Abu Bakar berkata, kemudian saya menceritakan hal itu kepada Hasan, maka dia berkata, memang demikian. Apakah Anda tidak membaca ayat yang berbunyi, ya Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami hilaf. Firman Allah Ta'ala, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maksudnya, janganlah engkau membebankan kepada kami amal-amal yang berat, meskipun kami sanggup melakukannya, seperti amal yang telah engkau syariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kami, seperti rantai dan belenggu yang mengikat mereka. Dan, engkau telah mengutus nabimu sebagai nabi rahmat, dengan dibebaskannya beban berat tersebut. Dalam Sahih Muslim ditegaskan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, beliau bersabda, Allah mengiyakan doa itu. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya aku telah melakukannya. Dalam sebuah hadis yang diterima melalui berbagai jalan dari Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda, saya diutus membawa agama Hanif yang toleran. Firman Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya, berupa kewajiban, musibah, dan cobaan. Janganlah engkau menguji kami dengan sesuatu yang tak dapat kami tahan. Firman Allah, maafkanlah kami dari kesalahan yang ada antara kami dan engkau, serta keteledoran dan kehilafan kami yang engkau ketahui. Ampunilah kami atas kesalahan yang terjadi di antara kami. Janganlah kau perlihatkan kejelekan dan keburukan kami kepada orang lain. Dan rahmatilah kami, dengan sesuatu yang berhak kami terima dan janganlah kau jerumuskan kami ke dosa lain. Karenanya, ulama mengatakan, pelaku dosa memerlukan 3 perkara, ampunan Allah atas dosa yang ada antara dia dan Tuhannya, perahasiaan kesalahan dari orang lain dan tidak dipertontonkan kepada mereka dan pemeliharaan agar dia tak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Telah dikemukakan 2 hadis yang menyatakan bahwa Allah telah menyetujui dan mengabulkan doa tersebut. Firman Allah, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pelindung kami dan pembantu kami. Kepada Engkaulah kami bertawakal. Engkaulah tempat meminta pertolongan dan penyerahan diri. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan-Mu. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir, yang mengingkari agamamu, keesaanmu, dan risalah nabimu. Mereka malah menyembah selainmu. Maka tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Jadikanlah kami sebagai penghukum mereka di dunia dan akhirat. Maka Allah mengiyakan doa itu. Bahkan dalam hadis Muslim dari Ibnu Abbas, Allah menyatakan, aku telah melakukannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muadz bin Jabal bahwa apabila dia selesai membaca surat, maka tolonglah kami untuk mengalahkan kaum kafir. Dia berkata, amin. Waqi juga meriwayatkan bahwa apabila Muadz selesai membaca surat Al-Baqarah, maka dia mengatakan, amin. Selesailah ringkasan surat Al-Baqarah. Kepunyaan Allah lah segala puji. Surat ketiga, Ali Imran. Surat Madaniyah, 200 ayat, diturunkan setelah surat Al-Anfal.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim, ayat 1. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, ayat 2. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, ayat 3. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan, ayat 4. Kami telah menuturkan hadis yang mengemukakan bahwa nama Allah yang agung itu terdapat dalam ayat, Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dan ayat, Alif Lam Mim. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tatkala menafsirkan ayat kursi. Telah dikemukakan pula pembicaraan ihwal, Alif Lam Mim, pada awal surat Al-Baqarah sehingga tidak perlu diulangi lagi. Juga telah dikemukakan penafsiran, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dalam penafsiran ayat kursi. Firman Allah Ta'ala, Dia telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak, yakni Dia telah menurunkan kepadamu, hai Muhammad, Al-Quran dengan hak. Artinya, tiada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Firman Allah lagi membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yakni kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya membenarkan apa-apa yang diinformasikan oleh Al-Quran serta menyampaikan berita gembira berupa janji Allah ihwal akan diutusnya Muhammad serta diturunkannya Al-Quran yang mulia kepadanya. Firman Allah, Dia pun telah menurunkan Taurat kepada Musa bin Imran, dan Injil, kepada Isa putra Maryam, sebelumnya, yakni sebelum Al-Quran ini. Sebagai petunjuk bagi manusia, pada zaman Musa dan Isa. Dia telah menurunkan Al-Furqan, yaitu pembeda antara petunjuk dan kesesatan melalui berbagai hujah, alasan, dalil, dan argumentasi yang diceritakan, dijelaskan, dan diterangkan oleh Allah kepada Muhammad. Qatadah dan Rabi bin Anas berkata, yang dimaksud di sini ialah Al-Quran. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, yakni mengingkari dan menolaknya dengan cara yang batil, maka bagi mereka azab yang keras, pada hari kiamat. Dan Allah Maha Perkasa, yakni kuat segalanya dan besar kekuasaannya, lagi memiliki balasan terhadap orang yang mendustakan ayat-ayatnya dan menyalahi para rasulnya. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit, ayat 5. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ayat 6. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tidak samar baginya satu perkara pun yang ada di langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakan kamu dalam rahim menurut kehendaknya, laki-laki atau perempuan, baik atau jelek, celaka atau bahagia. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yakni, Dialah yang Maha Menciptakan. Jika demikian, maka Dialah yang esa tanpa sekutu baginya yang berhak menerima predikat Tuhan. Kepunyaan Dialah kemuliaan yang tidak bertepi, hikmah, dan hukum-hukum. Ayat tersebut mengandung penjelasan bahwa Isa putra Maryam merupakan seorang hamba yang diciptakan sebagaimana Allah menciptakan makhluk lainnya, karena Allah yang membentuknya dalam rahim dan menciptakannya menurut kehendaknya. Jadi, bagaimana mungkin Ia sebagai Tuhan seperti yang diduga oleh kaum Nasrani? Sungguh, kejauhannya semakin berubah dan berpindah dari satu keadaan pandangan ke keadaan yang lain. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, dan itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan,
maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, kecuali orang-orang yang berakal. Ayat 7. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi karunia. Ayat 8. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ayat 9. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat yang merupakan pokok-pokok Alkitab. Ayat muhkamat artinya ayat yang jelas dan tidak samar bagi siapapun. Dan mengandung ayat-ayat yang maknanya dipandang samar oleh kebanyakan orang. Prinsip penanganannya ialah menangguhkan yang samar untuk mengambil yang pasti. Barang siapa yang melakukannya, maka akan beroleh petunjuk. Dan, barang siapa yang melakukan hal sebaliknya, maka akan sesat. Oleh karena itu Allah berfirman, dan itulah pokok-pokok Alkitab, yakni landasannya yang dirujuk tatkala terjadi kesamaran. Dan yang lain ayat mutasyabihat, yakni ayat yang maknanya berkemungkinan sejalan dengan ayat muhkam, atau sejalan dengan ayat lain dalam segi lafal dan susunannya, namun bukan dalam segi maknanya. Para ulama berikhtilaf berbeda pendapat ihwal ayat muhkam dan mutasyabih. Ibnu Abbas berpendapat, ayat muhkam ialah yang menasah, artinya menafsirkan, ayat yang berkenaan dengan masalah halal, haram, had-had, artinya sanksi-sanksi, hukum-hukum, perkara yang diperintahkan, dan yang harus dikerjakan. Dari Ibnu Abbas dikatakan pula, ayat muhkamat ialah seperti difirmankan Allah, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan firman Allah, dan Tuhanmu telah menetapkan, janganlah kamu menyembah kecuali kepadanya, serta ayat-ayat yang sesudahnya. Yahya bin Yamar berkata, ayat muhkamat ialah yang menyangkut macam-macam kewajiban, perintah, larangan, halal, dan haram. Menurut Abu Fahita, ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat pembuka surat. Ada yang mengatakan bahwa ayat mutasyabihat ialah yang dinasah, didahulukan, diakhirkan, perumpamaan, sumpah, ayat yang diimani namun tidak diamalkan. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas. Muhammad bin Ishaq berkata, ayat-ayat muhkamat ialah yang merupakan hujah Tuhan, perlindungan hamba, penghilang permusuhan yang batil. Ayat muhkamat itu tidak mengenal perubahan dan penyimpangan dari landasan penetapannya. Ayat mutasyabihat itu menyangkut kejujuran dan tidak mengenal perubahan, penyimpangan, dan takwil. Allah menguji hamba melalui ayat muhkamat, sebagaimana Dia menguji mereka dengan hukum halal dan haram agar ayat itu tidak diubah menjadi batil dan disimpangkan dari kebenaran. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, yakni keluar dari kebenaran kepada kebatilan, maka mereka mengikuti ayat mutasyabih. Yakni, mereka hanya mengambil ayat-ayat mutasyabih yang memungkinkan mereka untuk mengubahnya sesuai dengan tujuan jahatnya, sebab ayat mutasyabih itu dapat dikelola lafalnya. Adapun ayat yang muhkam tidak mendapat perhatian dari mereka, sebab ayat ini mengalahkan mereka dan membatalkan hujah mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman, guna menimbulkan fitnah, yakni untuk menyesatkan para pengikutnya dengan memberikan kesan kepada mereka seolah-olah dirinya melegitimasi perbuatan bid'ahnya dengan ayat Al-Quran, padahal ayat itu justru mengalahkan mereka, bukan memenangkannya.
Seperti orang Nasrani berhujah bahwa Al-Quran telah mengatakan Isa itu merupakan ruh dan kalimah Allah yang disimpan ke dalam diri Maryam, dan merupakan bagian dari ruh Allah, dan mereka tidak berargumen dengan ayat yang berbunyi, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah dia, serta ayat-ayat muhkam lainnya yang sudah jelas menuturkan bahwa Isa merupakan salah satu makhluk Allah, hamba, dan Rasul Allah. Firman Allah, dan mencari-cari takwilnya, yakni mengubahnya menurut apa yang mereka kehendaki, misalnya mereka memberitahukan apa yang akan terjadi dan kesudahan aneka perkara. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud meriwayatkan dari Al-Uqbani, dari Aisyah, dia berkata, berkaitan dengan ayat, dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, beliau bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang mengambil ayat-ayat mutasyabih, maka itulah orang-orang yang telah diberi predikat oleh Allah. Maka waspadalah kamu terhadapnya. Lafal hadis ini dari Bukhari. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah yang menceritakan dari Nabi sehubungan dengan firman Allah, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Beliau bersabda, mereka adalah kaum Khawarij. Hadis ini terlalu sedikit jumlahnya untuk dimaklumi sebagai perkataan sahabat. Makna riwayat itu sahih, karena bid'ah yang pertama kali terjadi dalam Islam adalah fitnah kaum Khawarij. Mereka adalah pencetus masalah keduniaan tatkala Nabi membagikan ghanimah, artinya harta rampasan perang, dari perang Hunain. Seolah akal mereka melihat bahwa Nabi tidak adil dalam melakukan pembagian. Pandangan mereka itu mengejutkan Nabi. Juru bicara mereka, yaitu Zulhawaisarah, berkata kepada beliau, berlaku adillah. Kamu ini tidak adil. Maka Rasulullah bersabda, sungguh aku kecewa dan merugi jika aku tidak berlaku adil. Mengapa Allah mempercayaiku untuk memimpin penduduk bumi, sedangkan kalian tidak mempercayaiku? Setelah orang itu menuduh jahat kepada Nabi, maka Umar bin Khattab menurut riwayat lain dari Khalid bin Walid, meminta izin untuk membunuhnya. Nabi bersabda, biarkanlah dia. Sesungguhnya dia telah keluar dari kawanan ini. Ada suatu kaum di mana salah seorang di antara kamu menyepelekan solat dan bacaan Nabi atas solat dan bacaan mereka sendiri. Mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Dimanapun kamu menemukan mereka, maka bunuhlah. Sesungguhnya disediakan pahala bagi orang yang membunuhnya. Kemudian kaum Khawarij muncul lagi pada masa Ali bin Abi Thalib. Mereka dibunuh oleh Nahrawan. Kemudian lahirlah dari sana berbagai cabang, kelompok, pandangan, aspirasi, pendapat, dan aliran yang banyak. Kemudian bangkitlah faham Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan kelompok bid'ah lainnya sebagaimana diinformasikan oleh Nabi melalui sabdanya, umat ini akan tercerai-berai menjadi 73 kelompok yang kesemuanya berada dalam neraka kecuali satu kelompok. Para sahabat bertanya, kelompok siapakah itu, wahai Rasulullah? Nabi bersabda, kelompok orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Keterangan ini diriwayatkan oleh Muslim dengan tambahan ini dalam Mustadraknya, artinya kitab koleksi hadits yang disusun oleh Hakim Al-Naisaburi, 405 Hijriah. Firman Allah Ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Para ahli qiraah berselisih paham mengenai wakaf dalam penggalan ini. Ada yang mengatakan bahwa wakaf itu pada kata Allah. Sebagaimana telah dikemukakan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, tafsir terbagi atas 4 macam, tafsir yang tidak diketahui oleh seseorang karena ketidaktahuan terhadapnya, tafsir yang diketahui oleh orang Arab melalui bahasanya sendiri, tafsir yang diketahui oleh para intelektual,
dan tafsir yang hanya diketahui oleh Allah. Ibnu Mardawi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Al-A'ash, dari Nabi beliau bersabda, sesungguhnya Al-Quran tidak diturunkan untuk saling mendustakan ayat yang lain. Apa yang kamu pahami maka amalkanlah, sedangkan yang samar, syubhat, maka imanilah. Hadis Ibnu Mardawi.